Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih telah mengklik video ini. Dan sudah lumayan seminggu kita tidak melihat bersama-sama bagaimana progres perkembangan terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di hari ini tanggal 7 hari Minggu Februari 2021, kita sama-sama melintas di atas lintasan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam zona sirkuit di sini. Seperti biasa, kita akan mengupas dari sisi trek lurus menuju keseluruhan dari trek sirkuit di sini. Dan sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-17. Terlihat sekali pemandangan dari trek lurus di sisi kanan, terutama di service road sebelah kanan ya, sudah teraspal rapi menuju tunnel 1, kemudian hamparan gravel di sebelah kanan dari track lane, dan sepanjang track lane di track lurus di sini sudah dilapisi prime coat, walaupun belum sedikit lagi di sisi kiri dari track lane ya. Kemudian dari service road sebelah kiri juga sudah sepertinya siap dihamparkan prime coat menuju tunnel 1 di sini. Dan pemandangan di terowongan pertama atau tunnel 1 di sini ya, masih ada genangan air yang berada di sisi kiri kanan dari tunnel 1. Tapi air di sini tidak lama bisa dikeluarkan atau bisa dipompa keluar, atau bahkan bisa difungsikan untuk mengairi trek yang mana kita tahu sepanjang trek yang dikerjakan, baik itu lapisan sebelum melakukan lapisan subbase, biasanya pemadatan untuk area subgrade dan dipadatkan dan disiram. Area gravel juga begitu, dipadatkan dan disiram sebelum dihamparkan gravelnya. Ya, mumpung masih proses pembangunan dan pengerjaan, dan kita tidak perlu khawatir ya, karena mereka atau para pekerja di sini sudah memiliki prosedur dan timeline yang dikerjakan sesuai dengan target untuk dikerjanya rampungnya pada pertengahan tahun ini. Masih kita di atas trek lurus menuju tikungan yang pertama, pemasangan drainase roton yang seperti kita lihat dari trek lurus atau sepanjang tikungan yang ke-17 menuju tikungan pertama di sini sudah hampir terpasang semua. Bahkan di tikungan pertama juga terpasang sekaligus sudah pembetonan dilakukan menuju tikungan yang kedua. Dan hamparan gravel yang ada di sebelah kiri dari track lane menuju tikungan yang kedua sudah dihamparkan ya, seperti biasa masih belum terhampar sampai ke tikungan yang kedua, bahkan ke sisi tikungan yang ketiga, karena masih ada pengerjaan untuk area di utilitas drainase yang ada di bawah tikungan yang keempat, atau masih ada penyambungan track lane sendiri untuk tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat, sehingga nanti begitu track lane sudah selesai dikerjakan akan dilanjutkan untuk penghamparan gravel atau perapian bagian area runoff yang ada di kiri dan di kanan dari trek di sini. Di tikungan keempat kita melihat di sini untuk jalur dari track lane sendiri sudah tersambung ya, persis di atas utilitas drainase di sini. Kemudian pemasangan drainase roton atau pembetonan penuntasan untuk drainase roton yang ada di kiri dan kanan track lane sudah tersambung sepanjang track lane sampai menuju tikungan yang ke-6 di sini, terlihat sekali. Sedangkan di sisi kiri persiapan untuk area service road sebelah kiri dan jalur drainase yang ada di sisi timur atau sisi kiri service road sebelah kiri di sini. Bisa kita pantau di sini bersama dari tikungan yang ke-6 ya, sejumlah drainase roton disiapkan di sisi kiri trek untuk dipasangkan segera menuju sampai ke tunnel 2, bahkan sampai keseluruhan dari track lane. Dan area rumput sudah terpasang rapi, menambah lebih indah pemandangan dari sirkuit MotoGP di sini. Di tunnel 2 di sini kita melihat masih melakukan penimbunan atau backfill yang ada di sisi kiri dan kanan dari bagian tunnel 2 di sini, dan sejumlah genangan air masih juga ada terlihat di sisi sayap. Tapi pengerjaan untuk pembetonan ataupun bagian dari
konstruksi tunnel sendiri sudah terlihat tuntas, hanya penyambungan atau penimbunan untuk track line dan sebagainya di sini masih dilakukan. Dari sini terlihat kalau perapian untuk subbase di service road sebelah dalam menuju tunnel 2 juga sedang dilakukan penyempurnaan. Kita bisa perhatikan kalau tunnel 2 memiliki panjang yang berbeda 119,5 meter dan tunnel 1 memiliki panjang 65,5 meter dan fungsinya untuk mobilisasi pengunjung atau penonton yang akan hadir di dalam zona sirkuit agar tidak mengganggu acara balapan nanti. Kita berada di tikungan ke-8 di sini menuju tikungan ke-9 untuk pengerjaan track line sendiri siap untuk penghamparan subbase, dan di sisi kanan menuju tikungan yang ke-10 juga sudah mulai penimbunan sekaligus penyiapan untuk area run off grass yang ada di sisi kanan track line. Sedangkan di track line sendiri sudah terpasangnya drainase Horoton, bahkan sekarang sudah mulai pelapisan akhir ya, lapisan yang paling atas untuk penyempurnaan subbase. Sepertinya akan persiapan untuk peletakan prime code juga dari tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-11 di sini. Bisa kita perhatikan kalau tikungan yang ke-10 sedang melakukan penambahan lapisan subbase, sedangkan di sisi kiri dari tikungan yang ke-10 ya masih penyempurnaan area run off serta service road sebelah kiri, persis di kiri dari di samping dari laguna yang ada di sisi sini ya. Menuju tikungan yang ke-11 dari tikungan yang ke-10 masih pemasangan box culvert yang ada di drainase di sisi kanan persis di bawah bukit yang ada di depan kita. Kemudian sejumlah ratusan truk dam yang datang untuk membawa material untuk penimbunan penambahan lapisan pondasi atas untuk area gravel dan service road sebelah kiri terus berdatangan. Hamparan gravel bed juga sudah terisi dan gravelnya di sepanjang tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 serta pemasangan drainase Horoton ya tidak lama lagi akan tersambung menuju ke tikungan yang ke-12 di sisi kanan dari track line. Sedangkan di sisi kiri sudah terlihat sekali pemasangan drainase Horoton yang sudah tuntas dan penimbunan di atas drainase sebelum tikungan yang ke-12. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, teman-teman. Hamparan gravel dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 terus dilakukan ya. Dan dari sini bisa kita lihat kalau service sebelah kanan sudah teraspal rapi, sedangkan di service sebelah kiri masih melakukan penimbunan untuk pipa pembuangan dari drainase Horoton menuju drainase yang ada di kiri dari trek nantinya. Di area tikungan yang ke-13 kita melihat kalau penimbunan jalur drainase pengganti sungai sudah terlihat sedatar dengan track line dan masih di sisi timur melakukan penimbunan lagi, namun nanti akan dilakukan belakangan karena sebagai jalur untuk mobilisasi dulu kendaraan proyek yang mengangkut, dan penimbunan terus dilakukan di area gravel bed di sebelah kanan dari track line di tikungan yang ke-13 serta pemantapan untuk subbase di sebelah kiri di tikungan yang ke-14 terutama di service road sebelah kiri ya. Dan pemasangan drainase Horoton terus dilakukan di area track line dari tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Di sebelah kanan dari track line di tikungan yang ke-14 kita melihat sebuah eskavator melakukan penggalian badan jalan untuk service road sebelah dalam ya. Kemudian dari sini kita bisa pantau untuk pengerjaan utilitas drainase yang ada di tikungan yang ke-14 menuju 15 terus dilakukan, terutama sekarang melakukan pengecoran bagian top sled atau bagian dinding atas, dan nanti selanjutnya dilakukan pemanjangan ke sisi kiri di sini melewati bawah track service road sebelah kiri dan
sisi kanan juga akan terus dilakukan. Di sini sudah persiapan besi-besi berdiri untuk retaining wall yang ada di sini. Bisa teman-teman lihat dengan jelas ya di sisi kanan dari track line-nya di sini sampai menuju ke persis di bawah tiang yang ada dekat antena temporari di sini. Pengecoran terus dilakukan kalau kita perhatikan di sini untuk bagian atap. Menuju tikungan yang ke-15, pemasangan drainase roton terus dilakukan. Pengecorannya juga sedang dilakukan di sisi kanan track line. Sedangkan di sebelah kiri di sini ada timbunan batu-batuan berwarna hijau. Ini sepertinya pembuatan jalur atau pintu masuk sebelah kiri menuju kawasan Mandalika Beach Park ya. Kemudian ini masih pemantapan untuk pengecoran di sisi drainase roton yang ada di track line sendiri, serta perataan untuk area gravel bed yang ada dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Di tikungan yang ke-16 kita melihat masih ada timbunan material untuk area gravel bed atau pondasi atasnya sebelum penghamparan gravel bed nantinya dilakukan di sini. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16, masih kita lihat di sini penggalian di sisi kiri track line atau di pinggir dari run off aspal yang ada di tikungan yang ke-16, dan pemasangan drainase roton terus dilakukan sampai di tikungan yang ke-16 dan akan dilanjutkan nanti begitu track line dari tikungan yang ke-16 siap menuju tikungan yang ke-17. Dan inilah tikungan yang terakhir, tikungan yang ke-17 dari sirkuit MotoGP Mandalika. Satu lap sudah kita putar bersama untuk melihat progres terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan perubahan yang sangat signifikan bisa kita lihat bersama, yang mana kemarin ada beberapa penggalian yang ada di bawah service road di sebelah kiri dan kanan sebagai jalur buang untuk drainase roton, dan sudah tertutup rapi di beberapa area. Ya, kurang lebihnya inilah reportase saya di hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dari sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kurang lebih dari penyajian narasi maupun visual yang saya bagikan ke teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita dukung terus pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga lancar tercapainya target rampungnya, bahkan lancar pergelaran balap MotoGP-nya nanti. Sekian dulu, terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.